Baik, semangat pagi Kakak Abang dan teman-teman di Hope Engineering. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik terkait teknik brainstorming yang akan kita pakai pada saat meeting di sore hari ini. Kita awali dengan menyamakan persepsi apa itu brainstorming. Kalau kita lihat dari suku katanya ada brain, ada storming. Brain itu terkait pikiran dan storming ini seperti badai atau kecamuk. Sehingga kita bisa membangun suatu penjelasan bahwa brainstorming itu seperti badai atau kecamuk pikiran. Tiap orang di dalam menyampaikan di brainstorming dapat mengeluarkan dengan leluasa ekspresinya. Tentunya ekspresi yang disampaikan seharusnya menjadi curahan ide-ide. Dan kenapa harus kita melakukan teknik brainstorming? Karena terdapat masalah yang perlu dikerjakan bersama. Tentunya apabila lebih dari satu orang memikirkan satu problem, maka banyak perspektif yang perlu disatukan. Itulah yang menjadi tujuan kita supaya terdapat ide yang menjadi opsi bersama, sehingga pergerakan ide yang dibangun itu menjadi pergerakan bersama. Yang perlu kita sama-sama sepakati adalah brainstorming itu bukan diskusi, harus dibedakan dan diperjelas. Karena brainstorming itu terkait curahan ide, sedangkan diskusi itu adalah menentukan eksekusinya. Nah, ini saya coba perjelas lebih dalam bahwa dalam brainstorming ada alasan dan tujuan seperti tergambar bahwa ada ide yang perlu dikerjakan bersama, sedangkan diskusi itu sudah pada tahap menentukan prioritas solusi dan eksekusinya. Aturan brainstorming tentunya harus diikuti oleh siapapun yang terlibat di dalamnya. Aturan ini menjadi mendasar karena inilah yang menjadi regulasi sehingga setiap orang dalam permainan brainstorming bisa menyampaikan idenya dengan ideal. Kita mulai dari menyamakan skop dan tema idea. Skop itu berkaitan dengan apa yang menjadi ruang lingkup diskusi. Dan tema idea adalah apa yang menjadi lebih spesifik tema yang sedang kita bahas. Nah, untuk meeting pada sore hari ini, skopnya itu terkait peran kita Hope Engineering. Bisa kita lihat dari visi, dari misi, dari latar belakang, yang pasti adalah apa yang menjadi peran Hope Engineering. Tema idea kita adalah terkait apa yang bisa dikerjakan oleh bidang-bidang di Hope Engineering. Kita kemudian harus mempersiapkan juga komponen yang akan terlibat, apa saja yang dipakai di dalam brainstorming Hope Engineering ini. Yang pertama tentunya ada tim atau orang-orang yang akan ikut terlibat. Harus juga ada pemimpinnya yang akan memimpin alur dari brainstorming. Dan ada notulennya. Notulen ini yang akan mencatat setiap idea dan pergerakan dalam membahas idea. Regulasi brainstorming ini adalah terkait aturan. Kalau kita bisa analogikan ini seperti games gitu ya, ada regulasinya supaya ada aturan yang membatasi kita tidak keluar dari zona pembahasan. Nah, tentunya semua akan mendapat kesempatan yang sama, tidak boleh ada yang dipotong omongannya atau dicela gitu ya, atau ada yang disuruh untuk diam saja, dibungkam gitu suaranya. Nah, tidak boleh. Lalu perjelas ide Anda sebaik mungkin. Jadi setiap orang punya hak yang sama untuk menyampaikan idenya dengan selengkap-lengkapnya. Tentunya harus ada yang mencatat dan mendokumentasi idea. Supaya apa? Kita punya historis data yang bisa kelak kita pakai dalam sesi selanjutnya, yaitu diskusi. Dan harus dipahami kita dilarang menyela, menghakimi, dan menilai idea yang lain. Supaya kita betul-betul pure dalam kondisi yang netral. Karena dalam brainstorming ini adalah mengeluarkan semua idea yang
mungkin. Tentunya dasar dari brainstorming ini adalah curah gagasan, bukan ambil keputusan dan saling mengkritisi. Nah, begitu banyak sebenarnya teknik brainstorming. Ada teknik secara terstruktur, secara tidak terstruktur, ada juga teknik yang biasa dilakukan dalam ruangan atau via online. Saya mau ajak kita semua boleh eksplor lebih dalam. Tapi untuk teknik yang kita pakai pada sore hari ini, yaitu adalah teknik why if, kita kombinasikan dengan sleep writing dan scamper terstruktur. Jadi ada lima teknik yang coba kita kombinasikan. Teknik why, lalu teknik if, teknik sleep writing, teknik scamper, dan teknik terstruktur. 5 ini boleh saja gitu ya, karena kelihatannya ini cukup untuk melengkapi kebutuhan brainstorming kita. Teknik yang akan kita pakai saat sleep writing akan kita gabungkan dengan why dan if. Nah, di sini adalah sesi di mana kita akan mengumpulkan data yang terkait idea pakai sticky notes online. Jadi sleep writing itu adalah terkait sticky notes-nya di sini. Why if-nya akan kita masukkan ke dalam konsep di dalam sticky notes-nya. Nah, ini sebaiknya dilakukan pada saat pra-meeting. Kenapa begitu? Karena supaya setiap orang sebelum meeting mempersiapkan sebanyak-banyaknya dan selengkapnya idenya dan dituangkan dalam sticky notes ini. Yang kedua adalah scampering. Scampering ini semua akan menyampaikan secara lisan, memperjelas idenya dengan terstruktur. Nah, di sini scampering yang kita pakai adalah scampering terstruktur, di mana ada giliran masing-masing untuk menyampaikan. Dan di sini adalah saat meeting time, pada saat nanti sore. Terakhir, sebenarnya ini adalah agenda lanjutan apabila kita punya waktu setelah dilakukan brainstorming, ada sesi diskusi. Itu supaya kita membahas ide yang muncul. Nah, ini adalah tahap untuk mencapai prioritas dari ide dan untuk sebagai apa sih realisasinya. Nah, di sini kita coba ulik ya kakak abang teman-teman. Teknik yang tadi kita akan pakai, contohnya simulasinya seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini kita harus sepakati dulu skop dan tema idenya. Contohnya ini, ada salah satu Karang Taruna di desa Ufuwewe. Mereka sedang diperhadapkan dalam kondisi pandemi, desanya lagi banyak masalah. Nah, tema idea yang saat itu disepakati adalah peran pemuda desa ini mau ngapain saat pandemi. Nah, si leader kemudian mengajak rekan-rekannya. Ada namanya si Bambang, ada Susilo, dan ada si Tiur. Kumpullah mereka berempat ini. Oke, ayo kita brainstorming gitu ya. Brainstorming, kita skopnya demikian, temanya, idenya demikian, disepakati. Nah, sebelum mereka meeting, mereka bikin dulu pakai sticky notes online. Ayo Bambang, Susilo, Tiur, tolong kumpulkan ya idea-idea yang ada di sticky notes online. Nah, terkumpullah sedemikian. Tiba saatnya mereka meeting. Lalu si leader sebelum meeting ini ngelihat, oh ini udah ada idea, berarti udah siap nih ke next-nya, ke meeting brainstorming. Itulah mereka berempat. Lalu diminta secara terstruktur. Dimulai ada Bambang, Susilo, dan Tiur. Urutannya seperti itu yang diminta oleh si leader. Lalu leader bilang, oke, Bambang, tolong sampaikan idea kamu apa saja gitu ya. Lalu Bambang menjelaskan, gini, jadi judul idea saya adalah ngasih bantuan makanan. Kenapa? Karena banyak kelaparan, 10 dari 11 orang itu kelaparan. Lalu what if-nya itu terkait apa jika ini adalah berkait dengan dilakukannya seperti apa. Kita pertama ngumpulin dulu dana bansos, entah ada dari pemerintah, ada dari orang yang mau membantu. Kita open program bansos.
Lalu kita info ke pemerintah desa, ada nggak nih slot bantuan ke masyarakat. Nah, paralel kita hitung sebenarnya berapa orang yang butuh. Bisa jadi juga kita bisa di situ menentukan kebutuhannya apa. Lalu si leader bilang, oke, ada lagi yang mau diperjelas dari Bambang loh. Nah, disinilah momen si Bambang akan bisa memperjelas atau cukup gitu ya. Kalau si Bambang mau memperjelas silahkan. Kalau cukup, oke udah cukup. Next, kalau udah cukup leader bilang, Susilo, bagaimana? Apa ide kamu? Nah, judulnya saya edukasi anak sekolah online. Kenapa? Karena pada stres, kasihan banget loh. Udah nggak ketemu temennya, di rumah terus, dimarahi sama mak bapaknya gitu ya. Nah, apa realisasinya? Apa yang akan dilakukan ketika mau realisasi? Kita cari dulu orang-orang yang capable untuk bisa dalam program ini, misalnya anak psikologi, anak sosial begitu ya, atau open ke siapa saja yang punya keterbebanan sosial. Nah, di sini untuk realisasinya saya pengen dulu memetakan jumlah anak di desa kita terkait persebaran umur, terkait persebaran sekolah, kelas, daerah, alamat. Dari situ semoga bisa diregukan. Nah, lalu saya bikin alur edukasinya. Tema dari awal hingga akhir seperti apa, next-nya akan seperti apa. Nah, apabila sudah cukup nih dari Susulo, leader sampaikan kepada Tiur, oke apa ide kamu Tiur? Nah, saya lebih ke concern orang tuanya nih, edukasi orang tua. Kenapa? Orang tua juga pada stres loh. Pemasukannya nurun, anak sekolah online harus banyak diajarin. Nah, realisasi saya studi kasus dulu di desa. Saya interview orang tua pakai purposive sampling. Jadi saya akan ajak orang tua persebaran umurnya, saya cari samplingnya untuk saya interview. Nah, saya lihat kemudian apa pekerjaan orang tua itu. Ada yang petani, ada yang nelayan, ada yang DPR, ada yang MPR gitu ya, banyak. Nah, saya lihat persebarannya, oh demikian, bagian mana yang harus ditolong. Sehingga saya nanti akan juga kepikiran alur menolongnya seperti apa sih gitu. Ide-ide yang akan masuk ke dalam tema seperti apa. Nah, si leader tanya lagi, udah cukup belum menjelaskannya? Udah. Nanti begitulah terus, dan di saat brainstorming ini bisa jadi ada yang baru muncul idenya, nggak apa-apa disampaikan. Baru muncul ide si Bambang misalnya, oh aku baru kepikiran lah, karena setelah dengar yang lain, gimana kalau kita bikin project untuk ibu-ibu PKK misalnya gitu ya. Lalu jelaskan Bambang. Terus Susilo tiba-tiba kepikiran, oh aku juga kepikiran nih, gimana kalau idenya kita juga bikin project untuk membahas lingkungan. Nah, silahkan saja. Kemudian, apa yang dilakukan? Tentunya semua ide itu dikumpulkan. Ini yang saya bikin, yang aku bikin, apa ya, jadi kumpulan-kumpulan, jadi saya kopas aja gitu, supaya kelihatan banyak. Nah, next-nya, setelah melakukan brainstorming, ada seleksi idea. Nanti kita pindahin dari sini gitu ya, ada 6 idea. Berapa sih yang oke? Oh, ada 3, 1, 2, 3. Lalu 3 ini akan dipindah ke sini. Dari seleksi idea akan dimasukkan ke dalam prioritas idea. Mana urutan 1, mana urutan 2 dan 3. Nah, semua ini harus ada dokumentasi stories notulensinya, supaya kalau kita mau buka-buka nih, oh dulu kita ada membahas ini, relevan nggak ya kalau kita lanjutkan kemudian. Begitu kakak abang teman-teman terkait sekilas teknik brainstorming yang akan kita pakai sore hari ini. Untuk perhatian dan kesempatannya, terima kasih dan selamat persiapan.